Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Awan Narendra di program yang spesial Sidilan Sibakul Jajah Deso Melangkori. Kita jalan-jalan keliling-keliling ke desa-desa dan ke tempat-tempat yang menarik. Dan sore hari ini Awan ke tempat yang luar biasa, yang dekat dengan kita. Tapi buat kamu yang belum pernah kesini, harus datang ke sini Kanca Muda ya. Kita ada di Cafe Kopi Pak Pos, kantor pos besar Yogyakarta. Jadi buat kamu yang belum pernah nongkrong di sini, nongkrong deh, datengin sempetit ke sini gitu, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan. Kopinya enak, tempatnya asik. Jadi kamu bisa main ke sini Kanca Muda. Dan sore hari ini Awan bersama dua orang yang luar biasa. Dua orang yang bakal banyak bercerita soal program-program yang mungkin buat kamu yang punya usaha, wah bisa nih ikutan nih, wah bisa nih memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh beliau-beliau ini Kanca Muda. Sore hari ini Awan barengan dengan Kepala Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Siwi. Halo Ibu Siwi, apa kabar? Baik Mas Awan, Kanca Muda Jogja. Selamat sore dan salam sehat. Salam sehat selalu. Bu Siwi ini selalu energik. Kemarin acara di rumahnya Kanca Muda energik sekali Bu Siwi, dan sehat selalu ya Bu. Dan sore hari ini Awan juga barengan sama Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia, Kantor Cabang Utama Yogyakarta, Bapak Yusuf. Panggilannya Gus Yusuf katanya. Ya, selamat sore Mas Awan dan Kanca Muda Jeronimo. Salam Jogja istimewa, panjen ngeten. Luar biasa. Ini gimana Pak 2 bulan di Jogja? Alhamdulillah. Luar seneng biasa deh pemandangannya, apalagi pas weekend. Dan kita bakal ngomongin soal tema kali ini Kanca Muda, soal kolaborasi gitu kan. Yang sekarang tuh udah nggak musim saingan. Sekarang yang penting tuh daya sanding. Gimana kita bersanding satu sama lain, berkolaborasi biar lompatnya lebih tinggi gitu Kanca Muda. Dan kali ini barengan sama Bu Siwi, pengen tahu nih Bu Siwi, karena kan pemerintah sekarang tuh baru menggenjot soal UMKM. Nah, terobosan apa nih Bu dari Dinas Koperasi ini supaya UMKM nih bisa melejit lebih tinggi nih? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi Kanca Muda di Jogja dan ini Kanca Muda yang setia dengan Jeronimo ya. Jadi terkait dengan apa sih sebetulnya terobosan dan strategi ini, pasti kita melihat terhadap kondisi yang ada di lapangan dan apa sih sebetulnya yang diharapkan gitu. Betul. Ya. Kalau bicara sekarang dengan adanya pandemi Covid, banyak yang mengalami kontraksi ya seperti itu. Maka dibutuhkan sebuah sebuah strategi yang bisa diimplementasikan dan menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Kalau bicara UMKM, bicaranya pasti UMKM ini tagline kami kan UMKM naik kelas. Lah bagaimana mau naik kelas? Belajar aja kan susah gitu karena baru ada pandemi. Maka harus ada terobosan. Harus ada terobosannya apa? Ini dari hulu sampai hilir, bagaimana pembinaan, pendampingan terkait produksinya, terkait dengan SDM-nya, terkait dengan pembiayaannya, terkait dengan pemasarannya, seperti itu. Tapi Pemda pasti nggak bisa sendiri. UMKM yang ada di Jogja ini kan sangat luar biasa. Banyak juga. Banyak sekali gitu. Keragaannya banyak. Keragaan dari sisi produknya, keragaan dari sisi pelakunya. Wilayah kita yang juga tersebar di mana-mana, yang ini juga berbagai variasi. Maka butuh sebuah pemetaan. Yang pemetaan itu nggak bisa sendiri. Inilah perlu sebuah kolaborasi. Kalau tadi Mas Awan, ini nggak saatnya lagi kita bersaing. Sekarang ini daya saling gitu kan, daya salingnya gitu kan, bukan daya saing tapi daya saling kan. Bagaimana saling mengisi pasal-pasal yang memang kita butuhkan menjadi sebuah karya yang sangat indah. Nah, itulah kami dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi bagaimana ini terhadap peningkatan kesejahteraan untuk ekonomi ya, karena 98% kan dari sumbangan dari para pelaku UMKM gitu. Betul. Maka punya potensi yang sangat luar biasa ini kalau nggak digarap, nggak dimanage secara yang indah, bagaimana merajut terhadap peluang, terhadap permasalahan yang menjadi sebuah rajutan yang indah, enak dipakai gitu. Maka kolaborasi ini menjadi salah satu kuncinya. Kolaborasinya kemana saja ini? Pasti dari sisi kewilayahan kita dengan pemerintah pusat,
Ada yang dari provinsi kita sendiri, dari DIY, dan kita juga punya wilayah, jadi antar wilayah yang ada di kabupaten kota, karena kan ini nggak bisa kita sendiri-sendiri. Betul. Satu lagi terkait dengan bagaimana potensi yang ada di DIY. Kita banyak akademisi, ada perguruan tinggi, Benar, bagaimana banyak kampus-kampus. ada instansi vertikal seperti PT POS ini kan menjadi peluang karena di dalam lebih peningkatan terhadap kapasitas para pelaku ini kan dibutuhkan sebuah ekosistem yang saling mengisi gitu. Saat mereka bisa memproduksi, saat mereka produksinya belum berkualitas, pasti kita akan masukkan bagaimana bisa berkualitas, bagaimana legalitasnya. Saat sudah ini masuk semua, bagaimana pemasarannya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi Covid ini kan transformasi terkait dengan pemasaran kita kan tidak harus mesti ketemu kan gitu. Benar, maka online, dan bisa online. Nah, ini maka kami pun merajut salah satunya dengan PT POS gitu. Nah, ini PT POS pasti kan juga nanti Pak Yusuf akan terus seperti apa sih kok bisa ada rajutan yang sangat menjadi rajutan yang indah. Pasti ini bisa kita ini saling semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Nah, inilah kita saling mengisi di situ gitu. Oke, jadi memang akhirnya kolaborasi tadi Nah, ya, Bu, ya? kolaborasi ini yang pasti butuh sebuah komitmen kan, komitmen dari semua pihak. Kalau kita kolaborasi tapi kita sama-sama komitmennya nggak jalan, nanti nggak akan masuk. Nah, ini. Benar-benar. Dan buat kamu nih Kanca Muda Jogja di rumah yang mungkin baru pertama kali dengerin episodenya si Dilan, si Bakul Jajah Desa Milangkori. Jadi Dinas Koperasi ini punya banyak sekali desa binaan ya Bu ya. Ya. Banyak sekali desa binaan, desa trainer yang datang ke situ. Koperasi nggak cuman ngelihat udah pelatihan udah selesai, enggak, tapi juga melakukan pembinaan selama 3 tahun deh. Ya. 3 tahun. Jadi benar-benar lokal chain-nya itu pengen dibangun gitu Kanca Muda. Gimana asal muasalnya, gimana brandingnya, gimana membangunnya, kualitasnya seperti apa. Akhirnya endingnya pemasarannya seperti apa gitu. Dan banyak sekali produk-produk yang menarik yang bisa kamu lihat karena kamu bisa cek di Si Bakul Jogja itu Kanca Muda. Di situ produk-produk yang sudah Ya. terdaftar ya Bu ya. Ya, jadi dengan Si Bakul ini menjadi sebuah sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha yang ada di Jogja. Sebetulnya panjang ya, Si Bakul Ringarjo. Si Bakul Ringarjo. Sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha berdaya saing khas orang Jogja. Gitu. Oh, Nah, bukan Ringarjo Pasar. Itu singkatan tuh Bu. Enggak akronim ya. Oke. Makanya kan berdaya saing pasti ini ada yang istimewa ya. Iya, Kalau iya, umpamanya nasi goreng ini mesti ada telurnya yang istimewa Betul. gitu. Makanya di Si Bakul ini juga istimewa gitu. Yang tadinya kita pendataan, maka kami juga ada bagaimana pembinaannya. Kalau tadi bicara desapreneur pembinaan ini ada berbagai skema ya. Salah satunya di desapreneur yang kita jajah desa Milangkori ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok. Yang situ juga banyak produk yang sangat bagus-bagus, masyarakatnya kreativitasnya juga sudah oke, inovasinya oke. Tapi ini butuh sebuah sentuhan, butuh sebuah pendampingan karena bisa juga belum masuk di dalam akses yang memang dibutuhkan mereka karena bukan nggak bisa tapi mungkin ketidaktahuan, tidak keterjangkauan. Bagaimana maka saat mereka akan memasarkan, saat mereka akan memblow up terhadap produknya ini butuh sebuah pendampingan yang dari berbagai ini. Maka kami pun melakukan kolaborasi dengan PT POS yang sudah diskusi dengan Pak Yusuf ini sangat menurut kami ini memang menjadi sebuah rajutan atau sebuah sudah kayaknya chemistry-nya ketemu gitu ya. Klik nih, Bu. Klik ya gitu. Punya armada yang sangat luar biasa gitu. Benar, Karena benar. kan kalau bicara platform, bagaimana logistik ini kan memang di luaran banyak ya. Tapi bagaimana sentuhan sampai ke desa-desa. Dan tidak hanya sekedar logistiknya saja, pasti nanti Pak Yusuf akan jelaskan apa saja sih sebetulnya yang bisa dikolaborasikan dengan Si Bakul gitu. Benar. Maka kami berharap Kanca Muda yang sudah punya kreativitas, punya inovasi, ayo bergabung di Si Bakul. Banyak potensi, banyak kesempatan yang nanti bisa kita manfaatkan bersama gitu. Oke, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan di Si Bakul. Buka Si Bakul Kanca Muda, kamu klik aja Si Bakul Jogja, nanti paling top line-nya itu ini Kanca Muda Si Bakul Jogja, kamu klik, kamu baca, ikutin aja, gampang, user friendly banget. Bisa kamu join di sana dan banyak manfaatnya. Salah satunya juga dari PT POS Indonesia berkolaborasi. Karena kalau PT POS tuh kalau nggak salah punya 3T ya Pak ya. Terdepan, tertinggal,
Terpercaya. Pokoknya menguasai hampir di seluruh kota di Indonesia. Per kecamatan adanya Pak PT Pos ya. Dan memang ya kita punya, kalau seluruh Indonesia ada sekitar kurang lebih 4.800 paket kita ya, seluruh Indonesia yang terkoneksi baik fisik maupun fisik dan virtual. Ini tentunya kan bisa menjadi backbone untuk dukungan sistem logistik nasional. Benar. Yang memang kita khususkan untuk membantu para pelaku usaha, utamanya UMKM kita yang saat ini lagi terpuruk di pandemi, bisa memanfaatkan jaringan itu untuk pola distribusi mereka. Itu sebenarnya. Oke. Dan ini kalau misalnya kerjasama dengan Sibakul, dengar-dengar ada free ongkir dan lain-lain. Ada program apa aja sih Pak dari PT Pos itu sebetulnya? Baik, ini program yang bagus yang digagas oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ya, untuk membantu pendampingan pelaku usaha khususnya UKM di wilayah DIY yang saat ini memang sedang dalam kesulitan. Maka dengan adanya pendampingan semacam program free ongkir yang dikelola oleh Pos Indonesia, maka ini kita juga akan mempermudah untuk membuka akses kepada mereka. Di kita khususnya di DIY ada sekitar 260 kantor pos cabang kita sampai kecamatan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di pelaku UKM untuk memperoleh akses tentang Sibakul Jogja. Termasuk nanti pemanfaatan free ongkir seperti apa. Nanti kita bisa juga lakukan pendampingan supaya mereka bisa naik kelas. Yang dulunya jualannya hanya di lokal, kita bawa dia bisa jualan di nasional. Nanti nasional kita bawa dia supaya bisa belajar ekspor. Jadi saat ini memang para kanca muda khususnya yang memang berminat untuk usaha menjadi pelaku UKM, ada banyak jalan, apalagi dari pemerintah Provinsi DIY sudah memfasilitasi program-program seperti ini yang untuk pendampingan UKM. Ini harus dimanfaatkan dengan bagus supaya nanti teman-teman punya jiwa kewirausahaan yang tinggi dan bisa menambah nilai ekonomi pada masyarakat. Nah, buat PT Pos sendiri tentu sebagai BUMN kita punya semangat yang sama untuk bisa memberikan nilai atau value kepada masyarakat. Jadi keberadaan kita sampai di daerah itu harus memang betul-betul terasa oleh masyarakat bahwa memang kita bisa membantu jaringan ekonomi dari pelaku UKM yang khususnya di daerah Jogja. Ini berarti tadi Pak Yusuf bilang sampai luar negeri. Berarti ini free ongkirnya sampai luar negeri juga Pak, atau seperti apa? Yang poin-poin yang kita kerjasamakan sih ada beberapa yang memang akan mendapat subsidi oleh Provinsi DIY, karena tentu dengan kita perhitungkan dengan nilai ekonomi atas permintaan barang dan penjualan. Tentunya dengan ini maka penjual itu tentu akan, khususnya pelaku UKM Jogja, akan merasa terbantu dengan bisa mendapatkan kesempatan tambahan keuntungan yang lebih tentunya dengan proses subsidi ongkir maupun free ongkir. Oke, luar biasa Kanca Muda Jogja. Jadi memang beberapa kali berkunjung ke beberapa desa yang dibina oleh Dinas Koperasi, itu ada yang jauh karena emang wilayah Jogja tuh luas banget ya Bu ya. Ada yang naik gunung, turun gunung, ada yang di pinggir pantai gitu. Dan ini benar-benar menjadi sebuah jawaban gitu ya. Oh, aku tuh bisa tetap jualan nih dengan ikutan Sibakul, nanti ngirimnya via pos gitu. Karena hampir tiap kecamatan, malah semua aja kecamatan di Jogja tuh udah ada PT Pos nih Pak Anje. Hampir semuanya sudah ada, sekitar 90% sudah ada. Nah itu dia, jadi udah nggak masalah lagi yang aduh aplikasi sinyalnya nggak bisa nih, susah gitu. Tenang, ada PT Pos. Bisa jadi jawaban gitu Kanca Muda. Masih di Sidilan Sibakul Jajah Deso Melangkori, dan kita masih di tempat yang luar biasa Kanca Muda Jogja, di Cafe Kopi Pak Pos. Itu kamu di kantor Pos Besar Yogyakarta. Kalau misalnya kamu pengen kesini, kamu bisa parkir di depan BI atau mungkin di belakang kantor Pos juga bisa gitu Kanca Muda. Tempatnya enak, buat nongkrong enak, terus buat ngobrol-ngobrol, buat meeting juga bisa gitu Kanca Muda. Dan ternyata kalau misalnya di kantor Pos Besar itu juga ada display untuk teman-teman UKM ya Bu Nje? Ya. Sudah ada, ini udah dari kapan ini Bu? Ini udah tahun 2020 ya Pak ya. Jadi tahun 2020 kita sinergi dengan PT Pos. Bagaimana PT Pos ini juga punya perhatian terhadap para pelaku usaha gitu. Kebetulan di PT Pos juga ada properti yang bisa dioptimalkan gitu. Satu, properti itu kan tempat. Yang kedua, properti terhadap konsumen atau pasar, yang para masyarakat yang datang ke
pos, mungkin memanfaatkan layanan pos kan bisa melihat Iya, gitu, betul. bisa melihat di sana. Wah, Maka lucu-lucu ya barangnya ya, iya, bagus. itu gitu. barang-barangnya gitu. Maka kita sendiri sebetulnya makanya dari situ kita lihat sebetulnya pasarnya siapa sih ini, maka produknya pasti kita juga akan menyesuaikan marketnya ini sebetulnya siapa gitu. Oke, dan memang dengar-dengar dari Dinas Koperasi sendiri menyediakan beberapa tempat ya Bu untuk Ya. display UKM ini. Di mana aja sih Bu ini? Jadi kebetulan kalau bicara terhadap pembinaan tadi kita kan sudah dibina, kualitasnya bagus, likatannya oke. Terus mau diapain Tapi nih, Mau gitu? diapain nih? Yang penting kan pasarnya gitu loh. Betul. Ini nah gitu. Maka kita pun menyediakan beberapa tempat untuk pemasaran gitu. Salah satunya yang ada di YIA, Bandara Internasional. Ini kita ada luasan 1.500 meter persegi. Wah, itu yang luas ini juga banget. untuk 500 UMKM ya di sana. Itu juga ini difasilitasi oleh Pemda DIY, cuman 200 meter memang ini dipakai untuk para pelaku UMKM yang di perbatasan gitu. Perbatasan jadi ada di Magelang, ada di Purworejo. Maka keragaan yang sangat luar biasa itu di keberangkatan. Maka para kanca muda kalau pas mau terbang ini silahkan mampir di Pasar Kota Gede, itu bisa melihat terhadap apa sih sebetulnya. Setelah melihat harapannya juga tertarik dong gitu. Betul. Jadi itu memang show window yang tidak hanya mungkin pas di situ nggak pengen, tapi nanti setelah pulang mikir-mikir oh ini bisa seperti itu, dan kita evaluasi dan ini bergantian ya gitu. Yang kedua ada di Jakarta di Gatot Subroto itu di Smesco. Oh, itu Kita kan lebih juga besar lagi Smesco tuh, juga ya, ada, kita juga punya galeri yang ada di sana. Tentunya ini juga kita kurasi produknya. Dan ketiga kita ada di Dinas Koperasi sendiri, kita juga ada galeri di Bagian depan itu ya, di ya gitu. Ini juga produk-produk binaan dari Dinas Koperasi yang dikelola oleh salah satu koperasi, Akademi Koperasi JPN. Ini karena kita core-nya itu kan ada koperasinya juga. Koperasinya juga harus kita optimalkan. Maka mereka dikasih kesempatan untuk mengelola produk-produknya itu. Nah, satu lagi seperti di PT Pos, kami juga membangun jejaring dengan KPPU ya. Kemarin KPPU ini kan juga punya pojok tapi tidak galerinya, tapi bagaimana ini ada ruang-ruang untuk pojok untuk bermitra. Kalau kemitraan, karena saat UMKM mau naik kelas itu kan nggak sendiri tadi. Betul. Bagaimana kita juga di Undang-Undang Cipta Kerja kan juga bagaimana kita itu ada kemitraan, maka yang mikro bermitra sama yang kecil. Nah, ini kan perlu pendampingan juga gitu. Karena sering kami sampaikan pemberdayaan sama diberdaya itu kan tipis ya. Maka kita Hati-hati ini, Bu, hati-hati. ini hati-hati ini, makanya kan harapan atau kertas kerja kita ini di dalam melakukan ketugasan kita pasti punya petanya. Sebetulnya yang kinerja kita apa? Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas UMKM dengan indikatornya yang akan dilihat naiknya omset UMKM. Oke. Biar naik apa ini kan? Salah satunya ya. Goalnya naik nih, Nah, gitu. naik ini kan berarti omsetnya naik, produknya Stepnya, dari oke. itu. Maka inilah yang kita lakukan untuk menaikkan omset mereka. Koperasinya pun seperti itu. Kalau bicara wilayah tadi di Desa Pernur karena banyak potensi, kalau yang sekarang kapasitas atau apa yang kita punyai dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi mungkin baru sampai sebagian besar hanya di wilayah yang perkotaan, maka kita pun nggak tinggal diem, maka kita masuk dengan Desapreneur, dengan Sidilan ini mungkin kan ini bagian yang terus menerus kita sosialisasikan sambil melihat dinamika yang ada di lapangan ini sebetulnya apa gitu. Pasti mengalami perubahan itu pasti dengan adanya sebelum Covid, dengan setelah Covid ini ada perubahan perilaku yang mestinya ini juga kita ikuti dari sisi kita saat kita melakukan pendampingan ke mereka. Menyesuaikan lah kebutuhan jadi Dinas Koperasi menjadi jawaban ya Bu ya, Ya, betul. memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi sama UMKM Ya, gitu. makanya kan jawaban itu tidak bisa ditangani Dinas Koperasi sendiri. Benar. Kuncinya kolaborasi tadi. Kolaborasi. Dan menarik Bu tadi bahwasanya juga Ibu ngendikan kalau misalnya Dinas Koperasi itu juga mendampingi ketika misalnya ada angel investor atau misalnya ada yang mau kerjasama nih, Ya. nanti UKM bisa nih kayak semacam curhat sama Dinas Koperasi, bisa nggak saya
dibantu untuk kerjasamanya seperti apa gitu, bisa ya Bu ya? Bisa, kami juga ada pusat layanan usaha terpadu ya. Teman-teman konsultan kami juga bisa mendampingi di situ, kan ada konsultan pusat layanan usaha terpadu, ada yang ahlinya pemasaran, ada teknologi, ada kelembagaan, ada IT-nya. Nah, disitulah para konsultan nanti akan, makanya di dalam melakukan pembinaan itu kita ada beberapa skema. On class, pelatihan di kelas, model skema mentoring, model juga coaching, tergantung dari mereka. Kadang Kebutuhannya apa gitu ya? kan kita harus tahu bahasa mereka itu sebenarnya yang dipilih yang diminati itu yang seperti apa. Kadang yang enjoy saya lebih enak coaching, tapi saya lebih enak yang mentoring, tapi saya lebih enak seneng yang di kelas deh ikut bareng-bareng gitu kan. Maka ini di dalam di dalam Sibakul ini kan, masuk Sibakul itu kan kita sudah grade-kan, sudah kita klasterkan, masuk kita tanya sebetulnya profil mereka dari sisi pembiayaannya, teknologinya, pemasarannya, terkait dengan mungkin produksinya, SDM-nya, maka akan ketemu mereka. Mereka jadi di masuknya yang mana dia masuk nih? kelas Gini. 1, kelas 2, kelas 3. Maka kita pun sudah nyusun kurikulum. Komplit ya Bu ya, udah gitu ya. Kurikulumnya nanti kita dekatkan. Kelas 1 kalau masuk kelas masukin kelas 3 pastinya kan belum nemu kan. Kelas 3 masuk kelas 1 akan bosen, ini pelajaran apa nih? Saya sih sudah bisa, akhirnya menjadi nggak nyaman dan kita itu hanya kerja tapi kinerja kita nggak akan muncul sesuai dengan harapan itu. Maka itulah sebetulnya yang kita konsepkan di dalam Sibakul dari sisi apa yang kita masuki gitu. Konsepnya luar biasa sekali Kanca Muda. Jadi akhirnya pelatihan yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kamu-kamu nih Kanca Muda di rumah. Bahkan buat kamu Kanca Muda yang mungkin di rumah mahasiswa pengen usaha apa, bingung mau usaha apa, juga bisa ya Bu ya. Datang konsultasi, ketemu, ngobrol, siapa tahu jadi inspirasi kan gitu kan. Betul. Terus kemudian buka usaha. Dan kalau misalnya Bu mau tanya lagi nih, kalau misalnya ini teman-teman yang mau ekspor gitu, terus atau mau yang Bu saya tuh mau juga tampil di bandara, mau tampil di PT Pos, gimana cara ikut kurasinya? Bisa juga datang ke sana atau lewat Sibakul juga Bu? Jadi pertama syarat untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Pemda DIY melalui Sibakul, syaratnya harus menjadi anggota Sibakul, mitra Sibakul. Pasti masuk di sana juga tadi Mas Awan sampaikan kan mudah. Kita by nick ya. Betul. Kita masuk di sana. Kalau nanti udah punya produk, ini juga kalau tadi sampaikan, oh ini banyak sekali produk-produk yang mungkin bisa dengan free ongkir. Tapi ini kan juga setelah masuk di pendataan Sibakul dengan tadi yang saya sampaikan beberapa aspek yang harus dimasukkan di Sibakul jogjaprop.go.id kan mudah ya, di smartphone semua udah punya, tinggal bagaimana sebetulnya wifi yang ada di wilayahnya itu kan yang dipunyai. Nah setelah itu masuk nanti chat lagi di market hub gitu. Nah disitulah kita juga punya tim kurasi. Jadi kita kurasi, kita kan kalau bicara mau online kan bagaimana foto produknya, bagaimana caption terhadap naratif, dia harus tahu terhadap profil dari produk yang mereka ini. Kadang usahanya udah bagus, produknya bagus, tapi saat akan presentasikan terhadap inilah fungsi pembinaan kami, kita dampingi. Nah itu dari sisi begitu juga yang akan masuk di kantor pos, masuk di YIA, kita juga ada punya tim kurasi yang itu tim independen ya. Jadi ini sebetulnya mungkin produknya udah bagus tapi kemasannya yang perlu gitu ya. Dan ini kita akuntabel dalam arti saat mereka belum bisa masuk, kita akan kasih catatan ini belum masuk, bisa masuk diperbaiki dari sisi legalitasnya mungkin gitu. Dan itu kalau masuk di YIA memang kita basicnya by proposal ya, dan kita juga sinergi dengan kabupaten kota yang ada di Jogja ya gitu. Oke, jadi buat kamu langsung aja buka Sibakul Jogja Kanca Muda dan dapatkan semua fasilitas yang ada gitu. Termasuk salah satunya free ongkir tadi ya Pak ya. Kalau misalnya free ongkir dan Pak Yusuf saya tuh mau kirim ke luar negeri, tapi saya belum bisa packagingnya, ini gimana ya Pak? Dari PT Pos sendiri memberikan saran nggak sih Pak? Atau ada program nggak sih buat teman-teman yang mungkin pengen belajar ekspor, pengen coba kirim-kirim, kan kadang-kadang ada yang kirim baru 1, 2, belum dalam kapasitas besar ya gitu. Ada nggak sih Pak program-program dari PT Pos tuh? Ada. Jadi Kanca Muda memang khusus dengan program-program yang ada di kami, kita nanti akan rutinkan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan pada teman-teman UKM maupun Kanca Muda yang memang berusaha mempunyai usaha yang memang sudah disiapkan untuk ekspor. Nah, jadi kita nanti akan bantu melakukan
mulai dari packaging termasuk syarat-syarat ekspor di beberapa negara. Karena memang tentu di beberapa negara syarat-syarat barang masuk itu tentu menyesuaikan dengan kebijakan negara masing-masing karena bentuknya policy ya. Maka syarat-syaratnya selalu berubah tergantung dengan kebijakan dari pemerintah masing-masing. gitu. Apalagi saat pandemi seperti ini. Misalnya yang dulunya harus pakai syarat-syarat dokumen impor dan segala macam, mungkin saat tidak pandemi itu tidak perlu. Tapi nah informasi-informasi update ini bisa kita lakukan pendampingan baik melalui customer service kami maupun datang juga langsung ke kantor pos ataupun melalui teman-teman kita yang ada di kantor pos cabang di kecamatan. Untuk informasi awal nanti kalau tidak jelas nanti oranger kita yang akan datang untuk melakukan pendampingan. Ada yang namanya oranger Kanca Muda. Iya. Jadi kita punya petugas yang kurang lebih CDI itu ada sekitar 240 orang tersebar di seluruh DIY di seluruh kantor pos yang tugasnya memang melakukan canvassing untuk membantu pick up teman-teman Kanca Muda pelaku UKM yang akan mengirimkan barangnya lewat PT Pos. Nah, maka itu mereka lah juga kita bekali untuk kemampuan melakukan asistensi kepada teman-teman UKM yang kesulitan tadi untuk packaging dan kelengkapan syarat-syarat dokumen untuk melakukan ekspor. Kesulitan tadi untuk packaging dan kelengkapan syarat-syarat dokumen untuk melakukan ekspor. Semacam itu. Ya. Jadi sangat-sangat membantu sekali ya Pak ya. Oke. Sangat mudah. Aku Jadi mau sekarang ekspor butuh apa aja gitu. Iya, jadi yang penting keinginan Kanca Muda untuk usaha itu sekarang semua fasilitasnya sudah ada. Dari pemerintah DIY sudah menyediakan tadi melalui Sibakul untuk pendampingan usahanya. Dari PT Pos gimana supaya saya bisa jualan di ekspor seperti apa? Itu bisa juga kita lakukan. Yang penting bahwa langkah pertama dulu untuk usaha. Punya HP, ya usahanya lewat HP. Punya portable komputer, punya ruangan di rumah, ayo kita manfaatkan untuk usaha supaya apa? Kita akan terbiasa menjadi entrepreneur di masa depan. Betul, jadi akhirnya sebenarnya tidak ada alasan buat kamu Kanca Muda di rumah buat tidak memulai usaha. Karena sekarang sebenarnya pemerintah ngasih banyak banget fasilitasnya, banyak banget pelatihan, banyak banget ada layanan gratis, ada market hub Sibakul. Jadi mau buat usaha tuh nggak usah mikir, aduh modal nggak punya modal, mau nggak gimana nih? Kayaknya modalnya satu, niat ya Pak ya? Iya, itu. Betul ya Bu ya, niat ya Bu ya? Punya HP ayo pakai HP. Kalau punya HP, ya udah pakai HP dulu. Kayaknya hampir semua orang sekarang punya handphone dan itu bisa dimaksimalkan gitu. Dan kalau misalnya mau mengakses layanan pos juga bisa via HP Pak? Via, bisa. Tadi misalnya untuk minta pick up bisa download Pos Aja yang ada di Play Store maupun di iOS. Pos itu aja. udah bisa ya. Oh, itu di situ bisa minta pick up, minta apa saja itu bisa. Nanti teman-teman oranger kita yang akan datang. Oke, tuh Kanca Muda luar biasa kan. Jadi buat kamu yang belum install aplikasinya, coba install aplikasinya di Pos Aja. Dan buat kamu yang belum daftar di Sibakul Jogja, kamu cek deh di Google Sibakul Jogja, nanti keluar terus webnya. Karena ini berbasis web Kanca Muda, jadi kamu langsung aja daftar di situ. Syaratnya gampang banget, cuman KTP. Nah, kalau misalnya belum punya KTP ya KIA juga bisa ya Bu ya. Asal punya nomor NIK, nomor induk kependudukan itu udah bisa daftar di Sibakul Jogja. Dan kali ini kita masih barengan sama Bapak Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia. Ada Bapak Raden Bagus M. Yusuf, panggilannya Gus Yusuf gitu. Karena beliau ini asli Jawa Timur Kanca Muda. Ya, betul ya Pak ya? Iya betul. Dan ada ibu kita yang cantik, Ibu Siwi. Terima kasih Bu Siwi sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya gitu ngobrol-ngobrol, memperkenalkan si Dilan, si Bakul. Dan buat kamu Kanca Muda, ternyata yang namanya pemerintah itu support penuh loh dengan UMKM. Banyak banget loh kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang mendukung UMKM gitu. Nah, harapannya kalau Ibu sendiri Bu melihat antusiasmenya masyarakat dari program-program Dinas Koperasi ini seperti apa Bu, dan harapannya ke depan gimana nih? Goalsnya tuh pengennya seperti apa gitu? Goalnya pasti kita seperti tadi kami sampaikan, mereka akan naik kelas gitu. Naik kelasnya yang dari lokal menjadi nasional, yang nasional menjadi internasional kan. Betul. Seperti itu kan, dilihat parameternya sudah jelas bagaimana mereka menaik kelasnya itu melalui omsetnya. Kalau bicara ini di atas kertas regulasi ya seperti itu. Nah, kalau saya harapannya dengan kesempatan, dengan peluang yang sangat luar biasa, sebetulnya pasar di luaran juga sangat luar biasa, karena dengan pandemi Covid seperti ini tuh yang punya masalah kan tidak
tidak hanya dari Indonesia saja, di Semua luar itu juga ya? semuanya. Dan produk-produk yang kita lihat di dalam e-commerce ini kan banyak produk dari luar gitu. Sementara kan kita juga dari pemerintah ini kan juga berkomitmen lah seperti itu. Sudah ada banyak produk yang tadinya dari luar, ini kan juga ada beberapa e-commerce yang barangnya dari luar sekarang sudah banyak yang dilarang gitu. Maka dengan ini kan pasti ada maksudnya, karena program ini nggak ada yang bicara negatif, tapi bicaranya kan ke positif ke depannya gitu. Nah, di saat pemerintah sudah banyak produk yang dari luar ini untuk lebih ke tidak boleh menjual seperti ini, itu bukan tidak boleh, tapi ini loh ada peluang ini, maka manfaatkanlah para pelaku UMKM untuk karyanya untuk ditampilkan gitu. Jadi larangan ini sebenarnya untuk mendorong produk kita gitu ya. Itu dan ada regulasi. Kalau bicara regulasi ini kayaknya pemerintah banget ya kalau bicara regulasi gitu. Kancah muda. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana di situ juga sangat memudahkan untuk mereka, untuk para pelaku usaha ini dari sisi perizinannya, untuk mereka bisa naik kelas kan pasti perizinan juga ini menjadi yang diutamakan, legalitasnya. Bagaimana kemitraan, bagaimana kesempatan produk-produk yang dimanfaatkan oleh pemerintah ini juga 40% dari produk UMKM. Bagaimana ruang-ruang publik juga disyaratkan untuk berapa persennya ini juga untuk ruang UMKM seperti yang tadi saya sampaikan di Bandara YIA yang internasional yang besar kali ini kita juga gitu kan. Nah, inilah sebetulnya tinggal kemauan menurut saya, kemauan kita semua. Jadi kita ini kalau kami ini sering menyampaikan kita itu hubungannya mutualisme, saling membutuhkan. Kami punya kewajiban bagaimana mengawal, mendampingi, memfasilitasi masyarakat, tapi masyarakat juga ayo sama-sama semangat dong gitu. Ayo dong, ayo ini ya gitu. Ayo antusias kita dong gitu. Begitu juga dengan Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah punya fasilitas ini, maka kita bisa kemisir. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau ya sekedar hanya di atas kertas saja kan. Karena harapan kami itu programnya tepat, sasarannya tepat, waktunya juga tepat. Nah, itulah akhirnya karya yang indah ini bisa kita nikmati bersama gitu. Menjawab permasalahan kamu semua gitu kan, Cah Muda. Ya, gitu. Di PT Pos aja itu ada pos aja, ada Postpay juga, terus ada Oranger juga gitu kan. Banyak fasilitas. Banyak fasilitas ya. Kalau Postpay itu sendiri bisa diaplikasi juga, Pak? Bisa. Jadi memang Kancah Muda Geronimo khususnya yang memang pingin mau belajar berbisnis ada kesempatan yang besar sebenarnya baik di PT Pos maupun lewat UMKM ya. Kita punya membuka diri, teman-teman yang punya ruangan di rumah mau buka agen pos, ayo datang ke kantor pos. Kita permudah izinnya. Nggak punya ruangan, punyanya HP bisa jadi agen pos mobile. Bisa. Jadi yang penting kemampuan dan kemauan untuk usaha itu ada. Kenapa? Kalau kita memperbanyak pengusaha yang ada di Indonesia minimal 5% saja dari total jumlah penduduk kita, maka cita-cita Indonesia maju itu tuh pasti akan lebih cepat tercapai. Betul. Karena kalau kita ada kemauan untuk usaha, ayo mau jadi UKM, kita lakukan pendampingan lewat Dinas Koperasi dan UKM. Nanti untuk logistiknya kita yang bisa membantu mulai asistensi, mulai dari packaging sampai bisa manfaatkan fasilitas subsidi ongkir maupun free ongkir. Terus bagaimana syarat-syarat pengiriman dalam negeri maupun luar negeri, semuanya kita akan dampingi sampai mereka bisa naik kelas. Setelah naik kelas nanti dia bisa mandiri, UMKM yang mandiri, yang bisa menciptakan lapangan kerja banyak buat masyarakat. Itu harapan kita supaya nanti bahwa keberadaan kita bisa menciptakan manfaat kepada masyarakat khususnya di wilayah Jogja. Oke, jadi sebenarnya cita-citanya sama ya Bu ya. Desapreneur itu juga pengen mendorong yang di desa itu ayo dong mandiri jadi pengusaha. PT Pos juga sama punya cita-cita dan tujuan yang sama gitu. Dan mungkin kita akan bahas sedikit Bu, Kancah Muda tadi mungkin ada yang baru dengerin gitu. Pengen lebih tahu nih Bu, skemanya gimana sih Bu? Tadi kok ada free ongkir Pak Yusuf tadi ngendikan ada free ongkir nih dari PT Pos dengan Sibakul. Nah, ini skemanya seperti apa Bu? Apakah semua produk yang dijual di Sibakul itu free ongkir atau seperti apa gitu? Skemanya tuh bagaimana? Ya, jadi tahapannya kan Kancah Muda jadi
kancah muda, para pelaku usaha yang memang sudah semangatnya ini sangat luar biasa untuk menjadi entrepreneur, gabung ke Sibakul, minimal gabung pendatakan dirinya di dalam Sibakul. Setelah itu kalau punya produk gabung lagi, dipencet lagi untuk masuk di market hub. Nah, karena masuk di market hub ini ada syarat dan ketentuan kan, punya produk, legalitas dari sisi usahanya sendiri, lembaganya sendiri, maupun legalitas dari sisi produknya gitu. Nah, kalau bicara legalitas terhadap usahanya, mungkin kita selama ini saya ini pelaku usaha punya NIB nggak, nomor izin berusaha kan, ini kan belum Bu. Maka kami pun dekatkan, kami bisa dampingi karena ini kan sudah dengan OSS ya, tapi kan dengan OSS tidak bicara udah daftar aja di OSS online. Bingung gitu. Maka kita perlu pendampingan. Maka kami pun punya kerjasama dengan ada mitra dengan Garda Transformi, dengan para komunitas yang mendampingi mereka untuk masuk, karena kan harus punya email. Nah, maka tadi kan di awal klaster dari para pelaku ini tidak hanya produknya, tapi dari sisi usia ini juga menentukan bagaimana cara kita itu untuk mendampingi mereka gitu. Maka di dalam Sibakul kita buatkan skema-skema itu. Dan satu lagi terkait dengan tadi, ini kan banyak peluang dari PT Pos tadi ya. Jadi di saat berusaha ini bisa ada paralel, ini Pemda bersinergi dengan kantor pos, tadi banyak peluang sambil bekerja kita punya ruangan kecil bisa bikin agennya PT Pos gitu kan. Kalau saya mencermati gini Mas, sistem ini bicaranya tumbuh. Sibakul pun tumbuh, dari PT Pos tumbuh. Terus kita benahi sesuai dengan regulasi yang ada di kita sendiri kan juga sering menyesuaikan gitu. Maka kami pun menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan gitu Mas. Maka kita skema terhadap pembinaan ini ada bagaimana dari informal menjadi formal, bagaimana UMKM punya peran untuk mereka ini punya kontribusi di dalam ekspor, bagaimana menumbuhkan wirausaha baru yang masuk di desa-desa planner ini kan kita punya champion yang ada di sana, dengan kita turun ke lapangan melihat potensinya dari sisi keunggulan icon-icon yang ada di sana dan bagaimana minat dari, maka kita perlu ruang-ruang yang ada di desa-desa planner itu. Di awal memang kita ketemu dengan masyarakat yang di sana, keluhannya, curhatnya, kita ada titik temu, kita ajak mereka ini menjadi memang visi misi kita bersama gitu. Jadi mereka juga kalau ini misi visi kita bersama ini harus kita sukseskan, ya ayo kita bareng gitu. Maka benar masalah niatnya, komitmennya kan seperti itu. Jadi ini yang terus kita tumbuhkan. Ini bukan programnya Pemda, tapi ini program kita, kerja kita gitu. Program semua sinergis berbagai macam pihak ini ya. Dan akhirnya kalau Dinas Koperasi memang benar-benar akhirnya melihat kancah muda, melihat potensinya dulu, melihat meraba, memetakan, gitu. Ini ternyata masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan itu nanti perlakuannya beda-beda. Kamu butuh PIRT saya bantu, NIB saya bantu, halal saya bantu. Kemudian mau kirim-kirim bingung mau kemana, PT Pos juga siap membantu. Ada Orangernya juga yang siap kalau bingung, Pak saya mau ekspor harus seperti apa. Bikin layanan bisa. Layanan untuk layanan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan kalau misalnya ini gimana Bu, kadang itu layanan kan mungkin kalau mereka punya masalah itu kan kadang punya teman kerja ya, punya teman untuk curhat. Inilah curhat aja ke dinas kami menyampaikan kalau Dinas Koperasi ini ya menjadi rumahnya para pelaku UMKM, rumahnya koperasi, teman-teman pelaku komunitas koperasi ataupun dari sisi UMKM. Harapannya seperti itu. Jadi silahkan kancah muda, nggak usah malu-malu ke Dinas Koperasi gitu di Jalan Hos Cokroaminoto 162. Bener, jalan butuh apa-apa datang curhat di sana. Pokoknya ngudoroso di sana nanti bisa terjawab oleh teman-teman. Tapi jangan butuh uang ya Pak ya. Yang penting mau usaha dulu. Jangan itu akan datang sendiri ya Pak ya. Jangan langsung pingin merantau ke kota. Gak apa-apa kita jadi pengusaha di desa, tapi rezekinya rezeki kuto. Bener. Malah ngirit ya Pak ya, nggak usah ke mall, jalan-jalan nggak untuk makan juga lebih enak gitu kan, lebih sehat dan lebih ngirit, tapi pemasukan kota gitu. Ya kita kan bangunnya dari desa, bagaimana desa yang cerdas itu kan
pastinya bagaimana dari sisi masyarakatnya kita cerdaskan juga tadi Betul. dengan Pak Yusuf, jangan ke kota ya, di sana juga banyak kok peluang dari sisi ekonominya, dari sisi bagaimana kita juga lingkungan di sana kita optimalkan, masih banyak peluang yang akan ada di sana. Dan memang yang paling penting adalah kelembagaan. Oke. Siapa sih yang akan menjadi apa ya, leadnya, karena keberhasilan di desa satu dengan nanti diterapkan ke tempat yang lain itu belum tentu sama, tergantung dari kepemimpinan. Tokoh kepemimpinan itu penting, maka saya berharap Kancah Muda ini menjadi apa ya, agen-agen yang memang nanti akan menjadi tulang punggung, atau memang kalau nanti tahun 2024 ini menjadi apa, yang Surplus demografinya ini juga, tapi yang benar-benar ya qualified gitu. Betul. Jadi ayo dong Kancah Muda. Siapa lagi kalau bukan kita yang membangun di tempat kita sendiri gitu. Ya. Kadang-kadang kita pengen langsung ke kemana, tapi kita tidak melihat potensi di sekitar kita ya Pak ya. Padahal banyak, kalau mau bingung usaha bisa buka PT Pos juga tadi bisa ya Pak ya. Bisa. Dan ternyata PT Pos juga melayani untuk antar kabupaten juga melayani ya Pak ya. Bisa. Jadi ya aplikasi kita semuanya di Pos Mobil maupun di Pos Saja itu Kancah Muda tinggal download dan minta, misalnya mau kirim barang pick up ya tinggal download Pos Saja. Nanti kalau entah di luar kota maupun nanti teman-teman Oranger kita yang akan melakukan pick up. Jadi yang penting kemampuan dan kemauan untuk berusaha itu dulu yang penting. Nanti teman-teman juga ayo jadi anak muda, jadi katalisator di daerah masing-masing supaya nanti bisa numbuhkan industri kreatif UKM di masing-masing daerah masing-masing. Kita siap mendukung bersama pemerintah DIY supaya kita memang betul-betul Indonesia ini bisa, anak-anak mudanya bisa jadi pengusaha itu. Itu harapan kita. Dan Pak boleh kasih bocoran dong Pak, ada terobosan atau ada promo atau ada apa lagi nih di PT Pos nih di akhir tahun atau di tahun-tahun ini, ada nggak Pak? Ya, saat ini untuk yang program agen pos maupun yang postpay, untuk yang referral maupun agen pos, untuk teman-teman UKM yang ingin buka, kita gratiskan deh untuk yang semuanya, hanya tinggal teman-teman Kancah Muda sediakan sarana dan prasarana sendiri aja, nanti dari sisi pelatihan maupun nanti termasuk untuk pelatihan bikin brandingnya seperti apa, nanti kita buat gratis sampai ada tahun. juga Pak? Iya. Wow. Enak ya. Enak banget, tinggal niat tadi Pak. Ya. Niat dan komitmen Kancah Muda. Kalau udah niat, komitmen, konsisten, itu usaha kamu insya Allah lancar ya Bu ya. Yang namanya usaha itu jatuh bangun itu sudah biasa, tapi Betul. harus bangun terus gitu. Jangan jatuh terus. Betul. Tidaknya kalau pernah jatuh tuh tahu lah Bu caranya bangun ya Bu ya. Jangan takut usaha, Pak. Bener. Jangan takut usaha. Terima kasih. Wah, obrolannya menarik banget, banyak sekali manfaat yang didapatkan. Terima kasih Bu Siwi, terima kasih Pak Yusuf sudah bercerita banyak, sudah memberikan banyak sekali informasi. Mudah-mudahan bermanfaat Kancah Muda Jogja. Stay tune di Sidilan, setiap hari kita bakal tayang jam 3 sampai jam 4 sore. Kancah Muda, si Bakul bakal jalan-jalan jajah Desa Melangkori, mengetuk pintu-pintu di desa-desa dan di mana-mana gitu buat tahu potensi yang ada di kota Yogyakarta. Oke? Awan sign out, love Jogja and you, and bye-bye.